Oke, selamat malam. Malam. Sebelumnya, Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hasan Zarkaisinur. Di sini saya akan membawakan diskusi ataupun materi dari kelompok 5 terkait dengan modifikasi desain sarana olahraga lempar lembing dari kelompok 5. Untuk anggota dari kelompok ini, yang pertama yaitu ada Mas Irhas, kemudian ada Mas Septian, kemudian ada Mas Rafli, Mbak Dewi, dan Mas Fauzi. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Untuk materi pertama bisa disampaikan oleh Mas Irhas. Silakan Mas Irhas. Oke, terima kasih Mas Ali. Oke, untuk sasaran dan kompetensi dasar. Nah, untuk sasarannya yaitu untuk jenjang SMP kelas 7. Kemudian kompetensi dasar, yang pertama yaitu 3.3 memahami variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan tradisional. Kemudian 4.3 mempraktikkan variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Next, Mas Ali. Kemudian pengertian dari lempar lembing. Lempar lembing adalah cabang dari olahraga atletik yang memusatkan pada kekuatan otot, yaitu otot lengan, untuk melemparkan lembing atau sejenis tombak dengan material ringan dan ujung logam. Tujuan dari olahraga ini yaitu untuk melemparkan lembing sejauh mungkin. Oke. Baik, terima kasih kepada Mas Irhas. Untuk selanjutnya bisa Mas Septian sebagai perwakilan kelompok untuk menyampaikan ataupun memaparkan materi dari kelompok 5. Untuk Mas Septian dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ali atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan terkait pengertian lempar lembing itu sendiri. Di sini pengertian lempar menurut Muhammad Jumidar Awidya 2004 halaman 121, lempar adalah suatu yang menyalurkan tenaga pada suatu benda yang menghasilkan daya pada benda tersebut dengan memiliki kekuatan ke depan atau ke atas. Lempar lembing merupakan salah satu bagian dari atletik yang diajarkan di dalam pembelajaran pendidikan jasmani, di mana dalam pembelajarannya guru harus mampu memberikan atau menyampaikan banyak variasi gerak di dalam pembelajaran lempar lembing, agar tujuan dari pendidikan jasmani dapat tercapai. Selanjutnya, tahap-tahap dalam lempar lembing terbagi menjadi 4. Yang pertama, dalam tahap awalan atau pendekatan pelempar dan lembing dipercepat. Selanjutnya, di fase ritme 5 langkah, mereka dipercepat lebih lanjut sebagai pelempar, mempersiapkan untuk tahap pengiriman. Pada tahap pengiriman, delivery, kecepatan tambahan diproduksi dan ditransfer ke lembing sebelum dilepaskan. Selanjutnya, dalam tahap pemulihan, penyokong pelempar dan menghindari kesalahan. Terima kasih kepada Mas Septian. Untuk selanjutnya, modifikasi lembing. Untuk modifikasi dalam hal ketersediaan sarana tersebut di sekolah-sekolah tertentu sangatlah jarang ditemukan karena olahraga ini jarang diajarkan kepada peserta didik. Alasan lainnya karena alat tersebut juga peralatan yang mungkin sulit dicari dan juga harganya yang cukup mahal. Oleh karena itu, kami menciptakan alat tersebut untuk mendukung kegiatan olahraga, khususnya dalam cabur lempar lembing dengan kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Untuk kelebihan dari alat ataupun sarana yang kami buat di sini, yang pertama, bahan dasar pembuatan produk mudah dicari dan ditemukan. Untuk yang kedua, hasil produk yang dibuat merefleksikan secara jelas produk aslinya. Untuk yang ketiga, prosedur pembuatan produk mudah. Dan yang terakhir, lebih ringan saat dibawa. Baik, untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Mas Rafli Almahdi. Untuk Mas Rafli dipersilakan.
Baik, terima kasih Mas Ali atas waktunya. Selanjutnya yaitu kekurangan dari modifikasi lembing ini. Yang pertama, mudah rusak dan tidak dapat digunakan terus-menerus. Kemudian hanya merefleksikan saja sehingga berat produk yang dihasilkan tidak sesuai standar yang ditentukan. Yang ketiga, ketika lembing atau produk dilempar dan berada di udara, mungkin tidak stabil ketika dilempar. Kemudian yang terakhir, apabila kondisi produk rusak, khususnya pada kulit bambu, dapat mencederai tangan. Selanjutnya yaitu alat yang digunakan untuk pembuatan. Yang pertama ada bambu dengan ujung yang telah diruncingkan untuk ukuran putra yaitu 2,6 sampai 2,7 meter dan untuk putri 2,2 sampai 2,3 meter. Kemudian benang nilon atau kenur. Kemudian yang ketiga ada paku ukuran kecil. Dan yang terakhir ada baja ringan atau seng aluminium dan sebagainya. Itu tidak wajib, hanya untuk opsi aja. Baik, terima kasih untuk Mas Rafli. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Dewi. Untuk Mbak Dewi dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Ali atas waktunya. Selanjutnya ada prosedur penggunaan. Prosedur penggunaan yang harus diperhatikan ketika menggunakan produk lembing dari bambu ini yaitu 1. Melihat kondisi bambu yang digunakan harus benar-benar kering, serta tidak rusak pada bagian kulit, sehingga dapat meminimalisir cedera pada telapak tangan saat menggenggam lembing. 2. Melihat apakah ujung bambu yang diruncingkan apabila tidak dilapisi dengan baja ringan, maka dapat menancap di tanah atau tidak. 3. Ketika sudah tidak dapat menancap, lebih baik mengganti dengan bambu yang lebih baru, sehingga dapat menancap di tanah saat digunakan. 4. Mengamati apakah benang yang digulungkan pada badan bambu tergulung dengan benar. Untuk cara pembuatannya, pertama, pastikan telah menyiapkan bambu yang berukuran 2 telah menyiapkan bambu yang berukuran 2,6 sampai 2,7 meter untuk putra dan bambu berukuran 2,2 sampai 2,3 meter. Kondisi bambu harus dikeringkan untuk menghilangkan lugut pada batang bambu. 2. Bambu yang dipakai dianjurkan memiliki berat 800 gram untuk putra dan 600 gram untuk putri. 3. Apabila tidak menemukan berat bambu yang sesuai, dapat menggunakan bambu yang memiliki berat mendekati standar yang telah ditentukan. 4. Ikatkan benang pada bagian tengah bambu sebagai pegangan. Untuk mengikat bambu harus dipaku terlebih dahulu, sehingga ketika menggulungkan benang dapat terpasang secara benar. Baik, terima kasih untuk Mbak Dewi yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya yaitu Mas Fauzi, dipersilakan. Selanjutnya yaitu cara pembuatan. Yang pertama yaitu pemasangan baja ringan sangat dianjurkan agar kondisi bambu tetap terjaga dan dapat digunakan lebih lama. Dan yang kedua, baja ringan dipasang pada ujung bambu yang telah diruncingkan. Dengan melapisi ujung bambu tersebut, kemudian dipaku untuk melakukan baja ringan dan bambu. Yang keempat, yang ketiga, setelah selesai dibuat, pastikan paku yang telah dipaku tertanam dengan baik agar tidak melukai tangan ketika melempar lembing. Dan yang keempat, pastikan saat lembing di udara dalam kondisi stabil dan seimbang, sehingga jarak tempuh lembing mencapai keakuratan yang lebih baik. Nah, selanjutnya, alasan dari kelompok kami memilih produk lembing ini yaitu dikarenakan sekolah jarang diajarkan. Yang penyebabnya yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana. Oleh karena itu, kami membuat modifikasi alat yang diharapkan mampu digunakan dalam pembelajaran di sekolah, agar peserta didik juga dapat memahami dan merasakan adanya olahraga lempar lembing sejak di usia sekolah. Baik, terima kasih kepada Mas Fauzi yang telah menyampaikan.
Dan diucapkan terima kasih juga kepada seluruh anggota kelompok 5 yang sudah berpartisipasi dalam presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya di sini terdapat dokumentasi baik dari produk ataupun sarana yang telah kami buat. Di sini untuk lembingnya, kemudian ada praktikum ataupun orang peraga yang menggunakan lembing. Di sini ada Mas Fauzi. Terima kasih kepada Mas Fauzi. Namun perlu diingat kembali bahwa selain menggunakan media lembing ataupun dari alat dari bambu ini, dapat juga menggunakan bola kecil seperti yang sebelumnya kita ataupun pernah dengar, bahwa untuk dasar gerakan ataupun gerakan fundamental dari gerak lempar bisa menggunakan bola kecil ataupun juga dapat menggunakan bola besar sekaligus untuk mempelajari teknik melempar itu sendiri, sehingga tidak harus menggunakan alat seperti bambu ini. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya Iya, no. Mohon maaf, di sini mungkin dari Mas Ali terkendala sinyal. Saya lanjutkan sebagai moderator. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Di sini kelompok kami telah menyampaikan hasil kerja kami. Oke, kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.